Gus Rumel Abbas, di samping peneliti di jaringan Gus Durian sekaligus pengagum Gus Dur, Gus Rumel juga alumni Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Ya, seperti halnya Gus Baha, Gus Rumel Abbas adalah murid Kiai Haji Maimun Zubair. Berbicara tentang kisruh nasab di Indonesia, tak bisa dilepaskan dari sosok yang bernama Gus Rumel Abbas ini, karena dialah yang selalu membuat Kiai Haji Imaduddin kerepotan menegakkan tesisnya, yaitu tesis yang membatalkan nasab Ba'alawi di Indonesia. Rumel Abbas selalu menjadi penghalang, tentu bukan dengan narasi-narasi kosong. Beliau memiliki data-data karena beliau adalah seorang peneliti. Di akun Facebooknya, Gus Rumel Abbas mengatakan, hanya karena aku paling telaten menulis dan mengulas Ba'alawi, namun tidak semua hal tentang Ba'alawi bisa aku ketahui dan aku respon, termasuk gosip-gosip terkini dari Ba'alawi yang kalian benci. Sejak awal penelitianku memiliki tema, dan itu tidak termasuk gosip-gosip dan akhlak yang tidak terpuji seperti yang kalian amplifikasi beberapa bulan terakhir ini. Karena penelitianku berusaha menjawab pertanyaan yang relevan dalam menjelajahi Ubaidillah historis, datuk seluruh Ba'alawi di seluruh dunia yang diklaim sebagai tokoh fiktif dan ahistoris, keturunan Yahudi dan lain sebagainya. Selain itu, aku pastikan kepada kalian bahwa pengetahuanku sangat minim bahkan di level awam tentang Ba'alawi. Kendatipun aku siap menjawab semua hal yang relevan dengan penelitianku selama memang aku ketahui dan mendapati bukti material atau sumber historisnya. Selain itu, aku pasti bilang aku tidak tahu. Terserah kalian mau mengulas khurafat hujan susu, Mi'raj 7 kali, bukan 70 kali dalam semalam, perilaku tak senonoh, pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan setamsilnya. Aku pun tidak punya banyak waktu untuk melakukan kajian sebanyak itu. Termasuk Jeda Salim atau siapalah itu yang dikaitkan dengan Jindan. Tentu saja aku tak tahu. Jika ini gosip, tanyakan saja kepada Lambe Turah. Tapi jika ditanya Jindan di sini apakah dari Wangsa bin Jindan, dan sebagai Wangsa apakah bin Jindan ini merupakan keturunan baginda Nabi, aku bisa menjawab dengan mantap, betul. Karena bin Jindan adalah cabang dari Wangsa bin Syekh Abu Bakar bin Salim BSA, sama seperti Wangsa Al-Hamid yang merupakan Wangsa Husainiyin yang tersambung secara genealogi sampai Imam Husain bin Ali bin Jindan Ba'alawi Al-Uraybi Al-Husaini. Selain itu, ya aku tidak tahu. Salam Rumel Abbas. Kita lihat channel YouTube-nya di sini dengan nama channel Pamitnya Ngantor. 3 hari yang lalu beliau posting, ada orang menemui baginda Nabi meminta penjelasan tafsir tentang sebuah ayat. Setelah mendengarkannya dan pulang, dia membuat tulisan. Nabi menjelaskan sebuah ayat, tapi tafsirannya salah. Orang tersebut mirip seperti Kiai Kresek satu ini. Ya, yang dimaksud Kiai Kresek tentu adalah Kiai Haji Imaduddin. Kita lihat di sini ada tanggapan Kiai Imaduddin terhadap Lora Ismail di website yang dikelola oleh Kiai Imaduddin. Awalnya pengen move on gitu dari kasus Mufti Aman, tapi setelah melihat situs di RMI NU Banten, melihat tulisannya kiamat tentang Mufti Aman yang membatalkan Ba'alawi itu diedit. Artinya mereka secara sadar membiarkan tulisan itu bertengger di situs resmi Banum NU, yaitu RMI NU Banten. Dan sangat disayangkan ketika udah terkonfirmasi bahwa informasi itu hoax, kok masih dibiarkan tulisan itu di RMI NU Banten. Video ini saya bikin untuk respon kecil-kecilan ya, karena menjelang lebaran tuh kan kayaknya gak perlu diskusi yang agak berat gitu.
tentang dua videonya Kiai Imaduddin di Padasuka waktu mengklarifikasi dan membuktikan bahwa dia itu tidak keliru dalam menukil. Terus yang kedua tentang respon saya terhadap video terkininya Mas Sugeng yang agak aneh. Jadi saya tuh menduga Mas Sugeng itu berusaha menormalisasi tingkah dari Kiai Mat yang tidak mengakui bahwa berita Mufti Yaman yang hoax itu keliru. Meskipun penukilannya itu benar, tapi ketika udah dikonfirmasi kalau ini informasi yang keliru, rasanya yang perlu diingatkan itu bukannya Mbak Alawi apakah diisbat oleh Mufti Yaman atau enggak, tapi mengingatkan kepada Kiai Mat untuk menukil yang benar itu tidak hanya nukilannya. Kebenaran informasi di dalamnya itu benar atau enggak itu kan harusnya dicari. Makanya ketika Mas Sugeng membiarkan dan malah mendukung, saya rasa karena beliau kan ada di sekitarnya Kiai Mat, tapi kok malah tidak menghubungi beliau untuk men-take down tulisannya, itu yang bikin saya agak ada apa dengan keduanya gitu. Pertanyaan Mas Sugeng itu kan agak aneh gitu. Mufti Yaman membatalkan Mbak Alawi itu tidak begitu penting. Karena yang paling penting itu kan sejak kapan Mufti Yaman itu mengisbat Mbak Alawi. Memangnya Mufti Yaman itu pernah mengisbat Mbak Alawi?